Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Cabuli 2 anak kandungnya, kuli bangunan ditangkap polisi. Sering gerayangi perempuan pengendara motor, seorang pria cabul ditangkap polisi. 4 pencuri kambing dibekuk polisi. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mendatangi rumah pelaku pencabulan yang berinisial F dan berusia 48 tahun di Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Pelaku dilaporkan mantan istrinya pada Selasa malam. Tersangka yang tengah tertidur pulas di rumahnya mendapatkan kejutan dari polisi yang melakukan penggerebekan. Saat menangkap, polisi justru menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun yang menyebabkan tersangka kebingungan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Keluarga pelaku yang bersebelahan rumah kaget dan memprotes penangkapan tersebut. Namun setelah dijelaskan, keluarganya pun mengerti. Petugas meringkus pelaku dan membawanya ke Mapolresta Padang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. F berprofesi sebagai seorang kuli bangunan, telah mencabuli 2 orang anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur. Perbuatan bejat telah dilakukannya sejak tahun 2019 lalu. Hingga saat ini, pelaku telah bercerai dengan istrinya dan kedua korban tinggal dengan pelaku di rumahnya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah salah satu dari anak pelaku curhat dengan temannya dan teman tersebut melaporkan ke ibu korban. Telah kami laksanakan penangkapan terhadap 1 orang berinisial F yang merupakan orang tua kandung sekitar pukul 20.30 WIB yang diduga melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya sendiri. Menurut informasi yang kami himpun, menurut pengakuan korban, hal ini sudah dilakukan oleh ayahnya itu sejak tahun 2019. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2016 pasal pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tersangka AY berusia 25 tahun harus berurusan dengan polisi karena ketahuan melakukan pencabulan saat mengendarai sepeda motor. Begitu melihat korban sedang mengendarai sepeda motor ada di depan mata, tersangka langsung memepetnya. Para korbannya kebanyakan remaja putri atau anak sekolah. Tangan kirinya langsung menggerayangi korbannya yang kaget dengan perbuatan tersangka. Tersangka mengaku sudah berulang kali melakukan hal yang sama di Kota Padang. Ada korban yang tidak mau repot-repot melapor ke polisi. Namun ada juga korbannya yang melaporkan perbuatan tak senonoh tersebut ke polisi. Sanksinya waktu itu hanya membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun nyatanya perbuatan mesum itu diulanginya lagi ketika berkendara di daerah Sungai Geringging. Korbannya menjerit. Aksinya juga ketahuan warga. Pelaku kemudian ditangkap warga. Korban kemudian melapor ke kantor polisi dengan ditemani warga. Di mana pelaku ini sudah menjadi suatu penyakit atau kelainan, bahwa dia mendapat kepuasan dengan cara seperti itu. Modusnya gimana? Modusnya dia memepet remaja remaja putri yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian dipegang bagian vitalnya dari luar oleh pelaku ini dengan menggunakan tangan kiri. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
4 pencuri ternak ditangkap anggota Satreskrim Polres Pariaman. Keempatnya ditangkap di tempat terpisah. Kawanan ini telah menggasak 8 ekor kambing milik warga di daerah Sungai Limau, Padang Pariaman. Berawal dari penangkapan salah seorang tersangka pencurian kambing di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Bayu ditangkap saat tidur di rumahnya, sedangkan 3 tersangka lainnya ditangkap di daerah Sungai Limau, juga secara terpisah di rumah masing-masing. Semua tersangka dibawa ke Mapolres Pariaman guna penyelidikan secara intensif. Dalam melakukan aksinya, mereka menirukan suara kambing agar sasarannya mau mendekat pada malam hari. Saat itulah mereka langsung membawa kabur kambing curian untuk dijual kepada salah seorang penadah di Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam. Salah satu dari mereka merupakan residivis kasus yang sama dan baru keluar dari penjara beberapa bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan sementara, mereka telah mencuri 8 ekor kambing. Tentunya motifnya semua ekonomi, kemudian modusnya mengambil kambing itu di malam hari dengan kelompok ini, karena kambing ini kambing lepas atau liar. Kemudian setelah dapat, kemudian dijual kepada salah satu penadah yang ada di Kampung Dalam. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Petugas Satreskrim Polres Pariaman harus kerja ekstra keras untuk menangkap Farhan di rumah kontrakannya di daerah Lubuk Begalung, Padang. Farhan berusaha kabur dengan memanjat loteng rumah, namun polisi yang telah mengepung rumah tak mau kecolongan. Tersangka tersungkur setelah ditembak kakinya. Kepada awak media, polisi menjelaskan bahwa selain Farhan, polisi juga menangkap seorang pria yang menjadi penadah barang-barang hasil curian yang dilakukan Farhan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan 4 sekolah yang kemalingan di Kota Pariaman. Tersangka telah 4 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Tersangka selalu beraksi seorang diri di gedung sekolah yang menjadi targetnya. Aksinya bukan saja di Kota Pariaman, namun juga di daerah lain di Sumatera Barat. Polisi menyita puluhan barang bukti berupa laptop, proyektor, telepon genggam, dan tablet, serta berbagai barang elektronik lainnya. Polisi juga menyita sepeda motor yang dibeli dari hasil curian. Kasusnya terungkap karena tersangka memajang hasil curiannya di salah satu aplikasi media sosial untuk dijual. Salah satu sekolah melihat barang yang hilang dipajang di aplikasi tersebut. Berdasarkan itulah, polisi berhasil mengungkap kasus ini. Ya, tentunya kemarin hasil penjualan barang curian tersebut tentunya dibuat biaya hidup, sebagian untuk mengkonsumsi sapi. Dan pada saat penangkapan tentunya si tersangka ini juga berusaha untuk kabur, bahkan naik ke atas loteng, sempat tembak juga kakinya, cuman meleset saja. Sebagian hasil kejahatannya dipakai Farhan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.